Di awal film diperlihatkan tiga wanita cantik yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah villa untuk liburan. Nah, rencananya sembari liburan, mereka ingin mencari ide menulis. Meskipun sudah memiliki pekerjaan di bidangnya masing-masing, tiga sahabat ini masih berharap cita-cita mereka menjadi penulis film profesional akan terwujud. Berhubung saat itu ada kompetisi menulis skenario film, mereka pun memutuskan untuk mengikutinya. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan tiga wanita cantik tadi yang punya tato di lengan kirinya bernama Minerva. Lalu yang berkulit eksotis namanya Tisai, sedangkan yang badannya tinggi itu namanya Love. Sesampainya di tempat yang dituju, mereka bertiga langsung disambut oleh penjaga villa bernama Boy. Dengan penuh kesopanan, Boy mengantar tamunya itu ke kamar sambil menjelaskan fasilitas apa saja yang bisa mereka pergunakan. Sebelum berenang, Minerva, Tisai, dan Love berunding tema apa yang akan mereka pilih untuk skenario film tersebut. Minerva pun berujar kalau tema apapun boleh asalkan ada adegan ranjangnya. Seketika itu juga tiga sahabat itu teringat jika beberapa tahun terakhir ini mereka cuek akan urusan asmara. Minerva dan Tisai jomblo, sedangkan Love punya pacar tapi tidak pernah bermesraan. Mereka bertiga pun bingung bagaimana menulis cerita tentang adegan ranjang sementara penulisnya sendiri tidak berpengalaman. Tisai yang terlihat paling genit di antara mereka pun menyeletukan sebuah ide. Siapapun di antara mereka yang berhasil bermesraan pertama kalinya di villa tersebut akan dapat hadiah uang 5.000 peso. Bermesraan dengan pria manapun boleh, bahkan dengan Boy si penjaga villa sekalipun. Tidak lama kemudian mereka bertiga pun sepakat dengan catatan harus ada bukti yang menunjukkan kalau mereka telah bermesraan. Tentu saja sebagai yang paling genit, Tisai langsung mencoba peruntungannya pada Boy. Sialnya penjaga villa itu bukan tipikal pria yang gampangan. Dengan tegas ia menolak Tisai, padahal gadis itu sudah memakai pakaian renang di hadapannya. Sementara itu, Minerva dan Love yang ditinggal berduaan di kolam renang malah menunjukkan gelagat aneh. Sikap mereka nampak seperti sepasang kekasih yang berusaha menutup-nutupi hubungannya. Setelah tahu Tisai ditolak oleh Boy, kini giliran Minerva yang maju ke depan. Dengan keyakinan kalau dirinya lebih cantik dari Tisai, gadis itu optimis Boy akan menerimanya. Meski Boy mengaku tidak punya pacar, pemuda itu tidak lantas tertarik pada si cantik Minerva. Sebelum gadis itu melakukan hal yang kelewat batas, Boy langsung bergegas pergi dari sana. Usaha memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meskipun sudah ditolak mentah-mentah oleh Boy, Tisai tidak menyerah begitu saja. Suatu ketika saat ia mengorder makanan secara online, Tisai menyadari pria yang mengantar makanan tersebut ternyata boleh juga. Ibarat kucing dikasih ikan, pengantar makanan itu tentunya tidak menolak diajak bermesraan oleh Tisai. Setelah menunjukkan videonya bersama si pengantar makanan, Tisai pun resmi jadi pemenang taruhan tersebut. Tidak terima dirinya kalah bersaing dengan Tisai, Minerva lantas mengusulkan untuk taruhan lagi, tapi kali ini hadiahnya 3.000 peso. Semuanya pun setuju. Ketika sadar stok minuman mereka habis, Minerva berinisiatif keluar untuk membelinya. Nah, saat di luar, Minerva kebetulan berpapasan dengan seorang pria yang sedang mengantar galon ke villa itu.
Tanpa pikir panjang, ia langsung menggoda si pengantar galon dan usahanya berujung manis karena sesaat kemudian mereka sudah asik bermesraan. Taruhan kedua pun akhirnya dimenangkan oleh Minerva. Suatu ketika saat ia dan Love sedang berdua saja, Minerva berusaha menggoda sahabatnya itu. Ternyata tanpa sepengetahuan Tisai, mereka dulu pernah pacaran dan kini sudah bubaran. Karena terus dirayu, akhirnya Love luluh juga dan bersedia meladeni hasrat dari Minerva. Kalau memang rezeki tidak akan kemana. Mungkin ungkapan itulah yang tepat untuk Love di malam-malam terakhir liburan di villa itu. Saat ia sedang nongkrong sendirian, tiba-tiba Boy si penjaga villa datang menghampirinya. Di sana Love mengaku pada Boy kalau ia dan dua sahabatnya telah menjadikannya sebagai taruhan. Love pun meminta maaf dengan tulus. Ternyata ucapan Love tadi membuat hati Boy tergugah sehingga suasana berubah menjadi romantis. Mereka berdua pun akhirnya larut dalam kemesraan. Ternyata tanpa taruhan, Love bisa memenangkan hati Boy si penjaga villa yang beruntung. Keesokan harinya ketika tiga sahabat itu sedang ngobrol, Tisai tiba-tiba bertanya tentang hubungan Minerva dan Love. Ia mengaku punya firasat ada hubungan spesial antara dua sahabatnya itu. Akhirnya Minerva dan Love menceritakan tentang hubungan mereka di masa lalu pada Tisai. Intinya mereka tidak bisa bersama karena memiliki banyak perbedaan. Tisai yang periang ternyata tidak mempermasalahkan hal itu. Saking santainya ia bahkan mengusulkan agar mereka mengadakan pesta di malam terakhir sebelum kembali ke kota. Setelah berpesta semalam suntuk, keesokan paginya tiga sahabat itu bersiap untuk pulang. Meski gagal menyelesaikan skenario film, mereka bersyukur bisa nongkrong dan menghabiskan waktu bersama. Toh tahun depan masih ada kompetisi lainnya. Di akhir film, Love memberikan sebuah pesan kalau mereka adalah pribadi yang bebas, sehingga jangan biarkan penilaian orang lain membatasinya.